Bisnis itu kan ikhtiar kita di dunia ya. Betul. Tapi kan banyak teman-teman kita yang dakwah, ini khusus dakwah nih Ustaz. Jadi kan kalau orang itu katanya, kamu tuh mikirin dunia aja, maksudnya mikirin dunia itu apa? Kan gitu ya. Karena teman-teman dakwah yang ngomongin tentang dunia, itu biasanya yang diomongkan itu tentang masalah materi. Padahal biasanya yang dunia itu bisa menjadi amal soleh. Contoh, jenengan Ustadz ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah menjual kapling rumah dan bangun rumah, ikhtiarnya. Memang itu kelihatan dunia Ustadz, betul ya? Betul. Tapi kalau pada saat jenengan itu kerja, jenengan itu menjalankan pekerjaan itu diawali dengan bismillah, jadi ibadah juga. nah kan jadi ibadah. Beda dengan orang walaupun dia muslim, dia bekerja, kemudian dia nggak ada bismillahnya, dia tidak ada niat di hatinya bahwa apa yang dia kerjakan karena Allah Ta'ala, itu tidak ada nilai ibadah. Nah itu hanya dunia. Sama aja saya balik, kalau memang dia itu dakwah, tapi dakwahnya niatnya bukan karena Allah, loh saya kan pakai bismillah. Iya, kamu dakwah kan hanya ingin dipuji aja. Mana Allahnya katanya? Lah, kan nggak boleh nyala-nyalain. Jadi dakwah karena Allah itu selain bismillah, selesai dakwah atau di tengah-tengah dakwah itu memang tidak boleh ada rasa sombong, ujub, riya. Kemudian selesai dakwah pun jangan terus, oh, wah ini aku ini, oh berarti orang yang suka. Berarti kan dia pengen dipuji aja sebenarnya. Nah itu juga nggak bisa seperti itu. Atau setelah dakwah itu, oh ini saya udah di sini, saya udah di TV ini, berarti saya punya jamaah ini, saya punya majelis ini, berarti nanti majelis ini harus ngikutin saya. Wah, ini juga beda lagi. Itu malah kelihatannya dia dakwah, tapi dia duniawi malahan. Namanya kombong. Apa itu? Sombong. Sombong. K-nya jadi S ya. S-nya jadi K ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya memang tidak bisa kita mengatakan jangan dunia saja, nggak boleh juga, tapi harus dijelaskan karena banyak nanti yang salah. Jadi kelihatannya menjalankan ibadah tapi nggak taunya ini bukan ibadah itu. Ya kan? Ya. Baik Pak Ustadz, kita buka dulu ya. Kita sapa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kali ini kita juga ada kedatangan guru kita Pak Ustadz Zaki Muhammad yang biasa dipanggil Bang Jack gitu. Bener ya Pak Ustadz? Ya. Apa kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kondisi apapun yang penting sehat dulu. Situasi kondisi apapun Yang penting sehat dulu. yang penting sehat. Walaupun sakit tetap husnuzon kita sehat. Sebenarnya kalau saya nambahin Ustaz, sebenarnya orang sakit itu pun sehat Ustaz. Di mata Allah tetap itu sehatmu itu ya begitu itu gitu. Jadi kalau orang bilang sakit nggak sehat itu ya enggak juga sebenarnya, ya kamu sehatnya ya begitu. Kalau ditambahin sakit malah ngeluh jatuhnya. Iya betul lah, betul lah. Sebenarnya orang saya nggak kaya, loh kaya kamu itu ya sebegitu itu. Bukan kaya ukurannya punya kendaraan, ini kan kaya. Padahal dia yang nggak punya kendaraan dia bilang saya melarat. Oh enggak, kamu tetap kaya. Tetap kayamu ya segitu itu. Menurut catatan Allah. Nah, udah. Jadi nggak boleh yang seperti itu dibilang miskin, ya nggak boleh juga. Kalau menurut catatan sendiri nanti nggak pernah merasa kuat. Nah, paham ya sekarang ya. Benar, Ya kaya semuanya. Semua yang di sini tuh ganteng semua, nggak ada yang jelek. Karena kalau kita bilang jelek, kita maki-maki Allah itu namanya. Allah nyiptain saya jelek kan gitu ya, nggak boleh juga gitu. Jadi sebenarnya kata-kata jelek itu kata-kata orang yang sebenarnya tidak pantas diomongkan. Nah, sahabat beriman, di video kita kali ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Nah, kita tanyakan juga kepada guru kita Pak Ustadz Danu ya. Kali ini kita akan membahas atau berbincang mengenai
sedekah. Gitu Pak Ustadz. Karena kan yang saya tahu nih Pak Ustadz ya, kadang-kadang ada orang pengen kaya sedekah karena pengen kaya. Ada yang ngasih tahu memang kalau kamu pengen punya mobil itu, keluarin dulu 10% sedekah, nanti kamu bisa dapat mobil itu. Jadi seolah-olah sedekah itu dijadikan apa ya, semacam bahan atau semacam alat untuk mencapai tujuan duniawi seperti itu. Kira-kira gimana Pak Ustadz dan Pak? Apa emang seperti itu yang dimaksud dengan sedekah itu sebenarnya Pak Ustadz? Enggak. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami itu banyak sebenarnya ayat dalam Quran itu menceritakan bahwa sedekah itu harus karena Allah. Betul. Kalau karena Allahnya, Allah ya. itu berarti tidak ada unsur duniawi. Itu akhirat. Nah, kemudian karena memang ada beberapa keilmuan dari guru-guru kita itu bahwa sedekah itu bisa melancarkan rezeki, sedekah itu bisa menghilangkan musibah. Ya, betul. Itu kan sebenarnya dianggapkan, kalau saya itu cerita dianggapkan, karena kalau seseorang bisa sedekah itu bisa menghilangkan musibah atau apa namanya Ustadz? Bisa tidak terkena musibah itu apa namanya? Mencegah, terhindar dari bala gitu. Terhindar dari bala sebenarnya. Sebenarnya kalau sedekah itu terhindar dari bala, ini saya masih ragu. Karena seseorang kok kayaknya bisa tahu orang itu mau kena bala, terus sedekah itu bisa menghindarkan. Kayaknya seperti itu kalau saya amati. Nggak, yang bisa tahu itu kan gaib ya. Itu hal yang gaib. Yang tahu itu Allah. Jadi saya pun nggak berani ngomong seperti itu. Cuma kalau seseorang sedekah bisa aja ya, maaf nih ya. Seseorang umpamanya kamu itu sebenarnya nanti minggu depan kamu itu akan, ini menurut catatan Allah, bukan saya ya. Ini menurut catatan Allah, kamu itu mau kena sakit umpamanya. Tapi saya nggak tahu nih. Ini hanya simulasi. Tapi di saat kamu minggu depan kena COVID, saat ini kamu itu cuma, wah aku kok pengen sedekah ya, kemana yatim piatu, ke ini, niat ke lillahi ta'ala. Nah pada saat kamu itu sedekah lillahi ta'ala, yang minggu depan harusnya kamu itu sakit atau kena COVID atau kena apa, nah di situ Allah bisa merubah, tapi haknya Allah itu. Dan kita nggak akan pernah tahu yang seperti itu. Jadi jangan kita berani bercerita bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Itu nggak bisa, karena yang namanya musibah itu tetap tergantung dari dosa seseorang. Nah, sedekah itu niatnya harus lillahi ta'ala, itu harus. Kemudian kalau sering kita mendengarkan bahwa sedekah itu nanti Allah akan membalas 10 kali lipat. Betul. Itu sebenarnya balasan itu dalam bentuk yang dia sedekahkan atau balasan dalam bentuk yang berbeda gitu Pak Ustaz? Nah, disinilah sebenarnya balasan Allah itu banyak. Sehingga balasan Allah ini bisa saja. Jadi kita itu kan husnudon, bisa saja terhindar dari musibah yang akan terjadi. Bisa. Tetapi tidak pasti. Bala ini, sedekah ini bisa aja menjadikan dia ditambah rizkinya, bisa. Itu hanya Allah aja. Betul. Sedekah ini bisa menjadi kelahiran anaknya yang dikandung istrinya itu lahir lancar, bisa saja. Tapi kan kita nggak tahu balasan Allah itu. Balasan Allah ini bisa aja menjadi seseorang ini yang harusnya sakit menjadi tidak sakit. Itu kan catatan Allah ya. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya sering orang bilang itu gaib itu ya ini. Jadi kita tidak bisa memastikan, bukan jin aja yang dikata-katain gaib sebenarnya. Jin itu biasa aja. Orang yang non-muslim juga bisa ngelihat jin, ya jangan ngomongkan gaib kalau bilang gitu. Sama seperti saya belum pernah ke Perancis, Ustaz. Lah kan kita ngomongnya tetap Perancis itu luar negeri. Ya, itu kan akhirnya untuk kita ini kan gaib. Ya benar, kalian nggak pernah ke situ. Kalian nggak pernah ke situ. Mau ngomong ini itu, ya, kan nggak pernah lihat. Ya itu gaib bagi kita. Benar nggak sih? Benar. Nah, itulah sebenarnya.
Jadi kalau orang lain, umpamanya orang itu ke Prancis itu ke sana tiap hari berangkat, ya nggak gaib dia. Saya sehari 5 kali ke Prancis. Gimana itu? Perapatan Ciamis. Itu bukan gaib itu cari kesempatan. Jadi sesuatu hal seperti jin itu kita analogikan seperti seseorang yang kayak kita belum pernah ke Inggris, belum pernah ke Prancis, gaib. Negara itu gaib untuk kita, tapi bisa dilihat ya kalau ada HP mah bisa dilihat, tapi kan tetap gaib, kita belum pernah ke sana. Sama seperti orang yang lain, orang dia nggak ustadz, dia nggak ini, dia bisa aja ke Inggris enak aja. Nah akhirnya Inggris itu bagi dia nggak gaib. Betul ya Ustadz? Sama seperti jin itu tinggal tergantung aja. Kalau Allah itu mau orang yang non Muslim itu mau bisa lihat ya bisa lihat, ya itu jadi nggak gaib istilahnya. Yang gaib itu biasanya adalah sesuatu yang memang itu menjadi rencana Allah seperti takdir manusia, nah itu gaib. Meninggalnya manusia itu gaib. Kapan datangnya sakit itu gaib, walaupun sebenarnya sudah mulai Allah itu menceritakan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sebenarnya ini bisa difikirkan. Sakit atau musibah manusia itu bisa difikirkan menurut ayat ini, walaupun itu masih gaib. Difikirkan kenapa? Lama-lama kalau orang itu marah melulu, normal kalau dia itu jantungnya bengkak, jantungnya tersumbat pembuluh darah di jantungnya, itu kan normal itu. Nah itu memang hal gaib, tetapi bisa difikirkan seperti itu. Menjadi sebab begitu. Menjadi sebabnya. Nah sedekah itu memang ada balasan dari Allah Ta'ala, cuma balasannya ini apa? Itulah yang gaib. Jadi kita itu tidak akan tahu Allah itu mau memberikan balasan itu di sebelah mana. Seperti itu. Jadi jangan umpamanya sedekah itu menjadi acuan bahwa kalau orang bersedekah itu kaya. Enggak, bisa aja orang bersedekah itu malah dia protes. Gimana? Nah, dia sedekah diiming-imingin kaya, nggak taunya memang nggak bisa kaya. Boncos. Apa itu boncos? Rugi ya betul. Karena apa yang dia pikirkan itu dulu itu diiming-imingin kan, namanya manusia diiming-imingin kaya kan ya mau. Ya, betul. Nah, akhirnya dia keblondrok itu apa namanya? Keprosok. Iya keprosok gitu ya. Nah pada saat apa yang dia inginkan nggak dapat, protes. Nah titik protes itu sendiri pun sebenarnya ada bahwa ya karena kamu itu yang kamu cari dari sisi ibadahmu itu cuma kaya. Sedekah pinginnya kaya. Sholatmu, tertib sholatmu itu pinginnya itu lancar, jabatanmu itu tetap di situ. Kamu nggak mau diturunkan, itu sholatmu karena kepinginanmu di situ. Ya sama, itu ibadah tapi untuk dunia. Lillahi ta'alanya nggak ada, walaupun pakai bismillah. Karena niat yang paling kuat itu bukan cuma di mulut, keinginan kuat itu ada di otak. Hati itu kuat sekali pada saat dia itu sholat, agar dia itu dekat dengan direksinya atau direkturnya atau dirutnya, atau dekat dengan pejabat pemerintahnya, atau dekat dengan orang yang jaggernya Indonesia umpamanya kan nggak tahu saya. Nah disitulah dia itu sholat itu ibadahnya itu hanya untuk dunia. Orang yang seperti ini dia akan menyesal nanti di dunia wal akhirah nanti. Karena memang sudah dijelaskan Ustaz. Tetapi banyak dari kita ini menjelaskan kalau kamu ingin kaya sedekah. Loh kan bingung jadinya. Makna kayanya mungkin yang harus kita kaji. Sama semuanya Ustaz. Ya makna kayanya sama makna sedekah, bukan makna sedekahnya ya, tujuan sedekahnya kan gitu ya. Malah dijadikan alat, seolah-olah seperti itu. Sedekah itu dijadikan alat untuk mencapai tujuan dan keinginannya kan, jadi seperti itu. Ya ada sih kalau yang benar sedekah di mana ya, yatim piatu itu apa sih masih boleh ya. Tapi kalau sedekah kemana? Ke saya loh ya, itu bukan sedekah. Ngasih Ngasih seperti itu.
Jadi hal-hal itu kalau mamanya Ustadz tadi bilang makna kayanya, oh boleh, itu boleh ya. Karena kaya menurut acuan orang kan beda-beda. Tetapi rata-rata kaya itu ya banyak uang, Ustadz. Pola pikir yang terbentuknya seperti itu kayaknya, iya. Iya Jadi kali. banyak yang memahami bahwasanya ketika orang bersedekah itu pola pikirnya gua harus kaya, gua harus punya. Jadi benar dikatakan bahwasanya ketika niat sedekahnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, mungkin tercapainya dunia menurut pikiran manusianya. Tetapi menurut catatan Allah Subhanahu wa taala sendiri ini menjadi cerminan bahwasanya seorang hamba ini lebih munafik dari orang-orang yang munafik sebelumnya. Mungkin seperti itu. Kurang gitu. lebihnya iya, betul, Ya. betul. Kalau saya berpikir begini, bahwasanya nilai sedekah seseorang yang diberikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran atau pahala atau keberkahan menurut catatan Allah. Betul. Bukan hitungan materi matematika manusianya. Bukan yang ada di sininya Bukan manusia. karena Ya. ini manusianya. Contoh kan banyak yang ngajar ini. Ya kan, Joseph Michael tuh. Siapa itu? Orang barat itu. Inisial berarti itu. Itu orang aring lah. Iya. Jadi jangan kita belajar tentang sedekah itu sedekah 1.000 dikasih 10.000. Ya, itu namanya bukan sedekah. Tapi sedekah dengan zikir untung rugi. Nah, Pengennya untung ya, Ustaz. ya untung ya. Betul. Ada juga orang yang mungkin tadi yang Pak Kiai katakan dia bersedekah untuk jabatan. Bersedekah untuk mencapai niat tujuan tertentu. Dari niat-niat ini saja sudah salah, bagaimana Allah akan memberikan keberkahan dan kemuliaan untuk dirinya. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi rentetan bahwasanya ketika Allah memberikan hasil daripada sedekahnya itu urusan Allah. Betul. Kalau kita ya. ikhlas lillahi ta'ala, jangankan sesuatu yang kita minta, yang tidak kita minta, menurut catatan Allah pasti insya Allah dikasih. Betul. Jadi memang salah satunya kenapa sedekah ini memang harus kita pikirkan, karena memang harus kita pikir. Salah satu ayat diceritakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Tadi di sini diceritakan bahwa di antara harta kita ini ada harta yang milik orang meminta sama orang yang tidak meminta. Iya. Jadi kalau memang ada seperti itu, berarti harta kita itu memang kita sedekahkan hanya untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Dasarnya apa? Ya karena Allah Ta'ala. Bukan dasarnya apa kita memberikan? Biar kita kaya. Lu juga seperti itu. Nah, Kemudian yang bagaimana kita harus tahu. Jangan mamanya sedekah. Saya sedekah sama mamanya saya nih. Mamanya kan gitu ya Ustaz ya. Saya mamanya. Ustaz, saya mau invest gini mamanya. Kenapa kamu invest ke saya? Ustaz kan punya perusahaan ini mamanya. Loh, kenapa harus ke saya? Mending kamu invest ke Allah aja. Oh, itu kan tidak langsung memberikan keuntungan Ustaz. Loh, kalau kamu tidak langsung memberikan keuntungan berarti yang kamu investkan atau kamu bicarakan bahwa itu sedekah untuk saya pun sebenarnya percuma. Kan gitu Ustaz. Nah, kemudian orang yang keinginan kayanya ini kuat, terpacu oleh sesuatu yang saya tidak tahu persis, nanti ada orang yang nempel ke saya mamanya, nempel ke saya, kemudian dia ngomongin bahwa saya santrinya Ustadz Danu, kemudian saya punya perusahaan ini, saya punya ini. Nah, pada waktu mamanya saya itu ada di taklim, saya perkenalkan orang ini sebagai santri saya, padahal orang ini ngomong sama saya, Ustadz Danu gini, saya kan ada perusahaan. Ngomongnya, dia bilang kepada saya punya perusahaan. Perusahaan saya mamanya tambang minyak mamanya, atau perusahaan saya tambang pasir atau pasir besi mamanya, atau perusahaan saya batu bara mamanya. Itu saja. Lah, kalau tambang batu bara atau pasir besi atau minyak atau dan sebagainya, dia bilang, Ustadz, ini kalau mamanya Ustadz Danu saya masukin sebagai komisarisnya mau nggak? Ya kalau saya ya mau otomatis. oh, Ya, manusiawi ya toh. ya, Mau kan gitu ya. Betul. Nah, pada saat mau, ya insya Allah mau. Nah, kamu keberatan nggak? Dia bilang enggak. Karena saya nggak tahu apa yang di ada otaknya, kan nggak tahu nih Ustaz. Nah, pada saat orang ini dia ngomong begitu, kemudian
Ya sudah Ustadz, nanti saya minta waktu untuk menerangkan tentang perusahaan saya biar nanti banyak teman-teman yang invest lah sehingga nanti orang bisa kaya bareng-bareng lah. Kaya berjamaah. Kaya berjamaah. Nah, korupsi berjamaah. Iya. Nah, akhirnya karena sebenarnya saya sendiri dengan orang ini tuh ya nggak kenal-kenal amat rumahnya di mana, ya nggak tahu, cuma kemana aja saya ada, dia selalu ada, tapi saya nggak tahu persis. Saya tahu namanya, tapi saya nggak tahu persis. Ini tinggalnya di mana ini, Pak. Nah, suatu ketika saya kenalin. Nah, disitulah umpamanya ada suatu majelis ya, taklim di situ. Saya cerita tentang ini, keuntungan dan sebagainya. Nah, karena dia menceritakan normal, saya ada di situ, ya saya biasa aja. Tadi ngomong, nanti itu yang ngumpulin Ustadz, nanti itu untuk ini, nanti ditransfer ke saya, nanti Ustadz ini dapat 10% dari apa yang ini. Karena seneng saya digituin. Tapi saya nggak tahu apa maksudnya dia. 10% kan ya tetap untung bagi saya. Istilahnya mereka ini, orang ini ngendorse saya ini Ustadz, ngendorse. Jualan, saya disuruh jualan. Pak Ustadz disuruh jualan? Saya disuruh jualan Ustadz. Jadi jualan, wah ini santri saya ini, soleh ini. Udah. Terus apa duitnya? Suruh jualan? Iya, suruh jualan. Pancet aja. Aduh, Bang Jack ya. Jadi intinya setelah itu kemudian dapatlah uang berapa saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Tahu-tanya ada yang masuk rekening saya nggak tahu. Nah, saya juga nggak tahunya ini bermasalah dengan taklim saya dulu. Nggak tahunya gimana? Nah, disinilah yang harus kita pelajari. Kenapa? Tetap orang-orang taklim itu akan bertanya kepada saya nantinya. Kenapa begini? Lah saya juga nggak tahu. Lah kenapa itu dikenalkan seperti itu? Saya juga nggak tahu karena memang dia mengikuti saya terus. Nah, disinilah karena mereka mengajak nanti kalau kamu invest dapat 10% dari invest. Umpamanya 1M ya dapatnya 100 juta per bulan. Lah itu invest cap opo. Lah wong punya uang 1M itu nggak ada 1 juta kok ininya. Istilahnya kalau apa namanya di bank bunganya ya itu. Teman-teman saya itu ngomong begitu, nggak ada itu 1 juta. 1 miliar, 10 miliar nggak ada itu 1 juta. Satu berapa ya itu ya? Nggak ada pokoknya, kecil katanya, kecil. Lah itu bisa ngasih 10% tiap bulan itu kan gila. Itu setahun loh itu Ustaz. Ngalahin deposito. Iya, iya kan? Itu. Nah, disitulah sebenarnya saya tidak tahu kalau saya sendiri ditipu sama itu. Ditipu sama orang yang saya perkenalkan itu. Bisa aja saya ditipu, bisa saja. Dimanfaatkan bisa saja. Karena memang dia tahu saya, majelis saya banyak. Sehingga disinilah akhirnya mereka gerundel. Nah, karena apa? Karena mereka menginginkan kaya. Tapi tidak mengetahui bahwa yang diceritakan itu bohong besar. Mana ada kalau dia itu memang betul pengusaha batu bara. Ini saya cerita ya Ustaz ya. Pengusaha batu bara atau pengusaha tambang pasir biji besi atau minyak. Dia itu masih meminta uang agar orang itu investasi. Itu menurut saya itu bohong banget itu Ustaz. Investasi abal-abal ya. Jelas, kalau dia perusahaan TBK pasti namanya. TBK tuh terbuka ya? Ya pasti itu. Nah kalau dia invest dan dia hanya cerita itu bohong. Nah disitulah orang itu majelis itu memang tidak diberi pengetahuan tentang bohong membohongi. Kalau di sini saya cerita itu bohong. Oh serius, saya nggak akan mau seperti itu. Lawang umpamanya ya Ustadz, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala punya perusahaan batu bara. Umpama, amin, ya, amin. Umpama. Direkturnya saya, amin. Saya nggak ngaminin Ustadz. Jadi ini umpamanya, saya sulit untuk ngomong invest ke perusahaan saya sulit. Kenapa? Satu sisi perusahaan itu saya handle aja, insya Allah bisa.
Cerita apa? Cerita tongkang umpamanya. Cerita tongkang, saya umpamanya dikasih izin tahu sama Allah. Satu tongkang harga batu itu berapa? Harga batu itu berapa? Kalau sekarang harga batu itu sekitar $105 untuk ekspor. $105 per ton untuk ekspor. Kalau umpamanya untuk lokal ya sekitar di 900 kurang lebih, itu yang grade kedua. Ini kan bisa dihitung sebenarnya Ustaz. Nah, bisa dihitung itu terus dia memperkenankan untuk invest, kemudian dia ngomong nih Ustaz nih, nanti untungnya 10% tiap bulan. Menurut saya ini gila orang itu. Menurut saya dia pengusaha atau pembohong gitu. Ya, betul. Kalau pengusaha kan dia hitung ada pajak, ada ini, ada macam-macam, kan Ustaz. Lah keuntungan itu berapa? Keuntungan 30% itu dari mana ngitungnya? Yang modal ember-emberan aja nggak sampai 30% ya? Ya 30% udah ngos-ngosan itu. Ngapus-ngapusi ya? Lah iya. Ya di 15-20 loh dia bisa ngasih keuntungan 30% itu kan. Iya. Itu kan pencuri yang berlebar. Iya kalau saya, nah itulah pembohongnya di situ. Nah ini saya mengajak seluruh orang-orang Muslim itu memahami Ustaz. Ya, pahamlah. Ini ada invest untuk bikin gedung, apartemen. Betul. Kalau udah invest itu berhenti otak itu sudah. Jangan ikutin. Hentikan kalau namanya invest itu. Zaman sekarang itu cari uang itu susah. Angel. Kok invest? Ya. Lah itu mau ngasih kaya orang yang nyuruh sebenarnya. Lah wong jelas dihitung-hitung. Lah keuntungan batu bara umpamanya itu berapa persen? Akhirnya demo bermasalah. Iya, akhirnya kan bermasalah itu. Yang disalahin sedekah. Iya, yang disalahin sedekah. Padahal sedekahnya sendiri itu dalam mentafsirkan ayat Quran pun belum paham bahwa sedekah itu dijelaskan banyak. Di ayat-ayat Quran itu dijelaskan bahwa di situ harus lillahi ta'ala, karena Allah. Sudah. Lah kalau ingin kaya itu dari mana? Nah, karena balasan Allah itu harus dijelaskan. Mana balasannya? Cari ayat referensi, cari hadis yang sahih. Balasan Allah itu yang mana? Ya, kalau mamanya balasan saya berani cerita pun mungkin. Nah, itu kan masih mungkin Ustaz. Mungkin bisa dari kesehatanmu. Kan gitu ya. Mungkin dari nanti memang bisa aja anakmu yang setelah lulus kuliah itu dimudahkan kerja, mungkin kan gitu. Mungkin kamu itu tiap kerja yang agak susah, kamu itu diberi keselamatan terus sama Allah Ta'ala agar kamu bisa menghidupi keluargamu. Mungkin, saya bilang mungkin. Saya nggak berani bilang pasti. Ya, betul. Berarti kalau mungkin itu hanya sebagai wasilah atau jalan aja kan? Iya, seperti itu. Mungkin. Karena itu gaib Ustaz. Itu gaib. Sama seperti kita, kenapa kita disuruh sholat sama Allah Ta'ala? Kan nggak ngerti juga. Mungkin kita itu masuk surga, mungkin. Loh kok pakai mungkin? Kan pasti. Nggak yakin. Karena yang namanya masuk surga itu atas ridho Allah. Orang tahu.